Baik, sebelum memulai presentasi mengenai code kalkulator dan conversion pada pemrograman web berbasis framework, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra Dipasanti dengan NIM 221509101. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu tampilan website pada kalkulator serta conversion. Untuk itu, saya akan lanjut pada tampilan website kalkulator dengan code sebagai berikut. Pembuat code pada kalkulator ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah kita membuat baru di pages yang bernama kalkulator. Saya sudah membuat file baru yang bernama kalkulator dan saya sudah isikan kodenya untuk di kalkulator. Setelah kita code pada file kalkulator di pages, kita akan bagian FJSX. Pada FJSX ini kita membuat rootpad, di mana rootpad yang saya buat yaitu kalkulator dan conversion. Ini akan mengarah ke file kalkulator serta ke file conversion. Langkah selanjutnya akan menuju ke saver. Di sini merupakan tampilan untuk mengetahui di mana letak kalkulator dan conversion. Di sini saya telah membuat pada bagian conversion dan kalkulator, ini akan mengarah ke buat. Oke, untuk itu saya akan jelaskan pada bagian pages kalkulator. Di sini saya telah membuat code-nya dari awal. Hmm. Oke, yang pertama eh, ini terdapat komponen utama dari kalkulator. Di sini cons kalkulator ada juga state untuk menyimpan inputan pertama serta inputan kedua. Di sini pada inputan pertama saya nyatakan sebagai set input 1 serta inputan kedua saya nyatakan sebagai set input kedua. Penyimpan hasil perhitungan tersebut saya membuatnya di cons result set result untuk menampung hasilnya. Di sini saya membuat ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi penjumlahan, yang kedua fungsi pengurangan, yang ketiga fungsi perkalian, serta yang keempat yaitu fungsi pembagian. Untuk fungsi penjumlahan, di sini seperti biasa fungsinya dijalankan dengan inputan 1 ditambah dengan input 2. Lalu akan disimpan ke set result dan menghasilkan hasilnya. Yang kedua untuk melakukan pengurangan sama seperti penjumlahan di sini input 1 dikurang input 2. Sedangkan untuk perkalian input 1 dikali input 2 dikalikan input 1 dan input 2. Serta untuk fungsi pembagian di sini ada perlakuan khusus di mana jika inputan 2 atau pembagi bukan 0 maka dilakukan pembagian. Sedangkan jika inputan 2 ialah 0 akan menampilkan pesan error di mana tampilan pesan errornya adalah tidak dapat dibagi dengan 0. Lalu dilanjutkan dengan banner utama. Pada padding ini atau tampilan ini, saya melakukan warna gradasi di mana terdapat warna biru, ungu, putih. Dan untuk kelas name-nya, di sini saya menggunakan judulnya yaitu kalkulator. Bagian input kedua angka. Eh, Pada inputan pertama atau angka pertama, di sini saya telah membuat code bahwa eh, tipenya adalah number, di mana value-nya inputan 1. Di sini terdapat set input, yaitu nilai inputan pertama. Untuk warnanya, di sini juga saya menggunakan untuk tulisan yang akan muncul pada inputan pertama, nilai pertama, untuk memberikan petunjuk bahwa user harus menginputkan nilai pertama. Untuk inputan nilai kedua, di sini tipenya juga sama number, value-nya inputan 2. Jadi di sini juga terdapat set input 2, artinya mengambil nilai dari inputan kedua. Serta di sini untuk petunjuk user memasukkan nilai inputan adalah nilai kedua. Di sini akan ada 4 tombol
untuk melakukan operasi pada penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta pengalian. Di sini saya sudah memberikan tombol yaitu untuk mengambil fungsi penjumlahan, mengambil fungsi pengurangan, mengambil perkalian pembagian. Nah, ini pada bagian terakhir yaitu menampilkan hasil perhitungannya. Di sini pada bagian eh, perhitungannya jika belum terjadi fungsi kalkulator tersebut akan tampilkan hasil jika tidak nol, jika tidak tampilkan no result. Sedangkan eh, untuk tulisannya di sini, mohon maaf sebelumnya jika belum melakukan inputan angka maupun operasi bilangan, maka tulisannya adalah tidak ada hasil. Itu merupakan kode dari kalkulator. Sekarang saya akan langsung mendemokan pada bagian website kalkulator. Di sini saya akan coba pada penjumlahan terlebih dahulu. Misalnya 2 ditambah 1 tambah, maka hasilnya berupa 3. Jika 10 dibagi, mohon maaf, 10 dibagi 5, maka hasilnya 2. Nah, jika 10 dikurang 5, maka hasilnya 5. Dan jika 10 dikali 5, maka hasilnya 50. Jadi untuk perlakuan khusus yang sebelumnya saya katakan, jika pembagi adalah 0, maka akan menghasilkan tulisan infinity atau tidak berupa hasil. Untuk selanjutnya, saya akan ke bagian conversion. Ini merupakan tampilan dari conversion, yaitu terdapat perubahan dari angka desimal ke Romawi dan Romawi ke desimal. Untuk code-nya saya akan jelaskan sekarang. Hanya sama seperti kalkulator tadi. Pertama kita membuat file baru di Pages, yaitu conversion. Code-nya dua ke FJS. Di sini kita menambahkan rootpad conversion dengan elemen conversion file conversion yang telah kita buat. Selanjutnya sidebar. Di sini pada bagian sidebar kita menuliskan conversion dengan menuju file conversion yang telah kita buat. Ini merupakan code conversion yang telah saya buat, di mana ini merupakan komponen utama dari konversi angka desimal ke angka Romawi. Sebaliknya juga ke angka Romawi ke angka desimal. Untuk langkah pertama, di sini terdapat 3 state, yaitu yang state pertama untuk menyimpan inputan angka desimal, state yang kedua untuk menyimpan hasil konversi dalam bentuk angka Romawi, state yang ketiga menyimpan pesan error jika inputan tidak valid. Di sini juga saya akan membuat fungsi yang pertama, fungsi untuk mengkonversi angka desimal ke angka Romawi. Pada bagian ini sudah dituliskan juga jika terjadi error, maka masukkan angka desimal antara 1 hingga 4.000. Saya memberi batas dari 3.999. Daftar angka Romawi yang telah saya sesuaikan ada dari M hingga Hi. Ini sesuai dengan angka Romawi yang telah ada. Lanjut ke red Roman, ini merupakan variabel untuk menyimpan nanti hasil angka Romawi. Di sini terjadi pengulangan untuk mengurangi nilai desimal dan menambah angka Romawi ke hasil. Ini merupakan fungsinya, yaitu perulangan atau looping. Terus yang kedua yaitu konversi angka Romawi ke desimal. Di sini saya juga buat Romawinya dari M hingga I. Nah, let I indeks ini untuk loop pada string Romawi, sedangkan let result nol yaitu variabel untuk menyimpan hasil konversi. Di sini juga ada looping atau perulangan yang digunakan untuk jika ada kombinasi dua huruf Romawi yang valid, misalnya seperti angka 6
Jika diubah menjadi angka Romawi akan berisi V dan I. Untuk itu maka dilakukan looping ini. Ini yaitu return result. Ini juga ada menangani perubahan input desimal jika kosong dan jika input kosong reset hasil dan pesan error juga jika input valid berupa angka maupun konversi maka akan dilakukan ke menangani perubahan input Romawi di mana di sini fungsi yang telah dibuat terdapat juga if else. Jika input kosong, maka reset hasil dan pesan error. Namun jika input dan valid hanya berisi huruf Romawi, maka melakukan konversi ke desimal. Untuk itu, returnnya kontainer utama pada desain conversion ini, saya melakukan perpaduan warna atau gradasi lalu ungu, pink, serta warna putih. Sedangkan inputan konversi desimal ke Romawi, saya gunakan warna gradasi juga seperti yang telah saya buat dengan eh, kata-kata atau petunjuk untuk memasukkan angka desimal. Sedangkan masukkan inputan saya akan jelaskan dan untuk tampilan hasil konversi kakak Romawi adalah kodenya sebagai berikut. Dan untuk hasilnya akan menyampaikan angka dilanjutkan untuk konversi Romawi ke desimal akan menampilkan seperti berikut. Di sini akan berisi petunjuk bahwa ini merupakan konversi dari Romawi ke desimal. Dan untuk tampilan hasilnya akan menghasilkan angka desimal adalah sebagai berikut. Jika fungsi tidak berjalan, maka akan menampilkan pesan error di mana jika tidak terpenuhi bagian di atas. Untuk hasil conversion sebagai berikut. Di sini merupakan desimal ke Romawi, berarti kita akan memasukkan angka desimal. Misalnya 1000. Di sini, mohon maaf menggunakan tulisan warna hitam karena mode gelap. Di sini 10.000, 1000 maka hasilnya adalah M. Jika misalnya di sini kami memasukkan angka XX, maka di sini hasilnya 20. Untuk tulisan pada kotak ini saya akan rubah input. Baik, di sini saya sudah merubah dari warna hitam menjadi warna putih sebagai kode berikut. Saya sudah mengubah warna tulisan menjadi putih. Ini juga pada input yang kedua. Akan ulang untuk eh, demonya. Di sini desimal yang saya akan masukkan misalnya 60, maka Romawi ke desimalnya adalah sebagai berikut. Sedangkan jika saya inputkan di sebelah sini, memasukkan angka 40, mana 50. Oh, mohon maaf, ini memasukkan angka Romawi, maka di sini saya akan memasukkan, maka akan terlihat 31. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, saya aturkan pramusanti.
Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.